Apa itu cinta dan bagaimana? Wow, apa itu cinta? Cinta. Ini jadi satu tema Kak Bu nih. Ya, sebenarnya awalnya Panjang kan ya jawabannya cinta. ya. Next sharing time ya. Apa Nanti itu? kita tanya ke Kak Caca aja yang lebih. Jangan dong. Apa itu cinta? Apa itu cinta dan bagaimana caranya saya mendapatkannya? Sebetulnya bukan pertanyaan itu, Kode sama Caca. Yang kedua, bagaimana caranya saya bisa menggambarkan Tuhan, tapi Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Nih dalam. Gimana bentar. Gimana pertanyaan kedua? Bagaimana dia bisa menggambarkan Tuhan, sedangkan Tuhan nggak bisa digambar. Kan saya itu pernah mendengarkan bahwa kita itu harus sholat selayaknya kita melihat Tuhan ataupun dilihat Tuhan. Tapi di satu sisi lain juga kita tidak bisa Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh dunia dan seisinya. Seperti itu. Masya Allah. Udah ya. Itu aja udah panjang banget itu. Iya. Mungkin yang terakhir ya. Oke, terakhir. Dalam Islam, kewajiban suami itu lebih banyak ketimbang istri, termasuk perkara dapur, rumah, momong dan lain-lain. Bentar, Anda seorang suami. Saya belum menikah. Oh, belum. Oh, ini visioner pertanyaannya. Visioner. Oke. Sedangkan dalam budaya, apalagi saya selaku orang Jawa, perkara rumah dan lain-lain itu lebih diurus oleh seorang istri. Pertanyaannya adalah bagaimana kesetaraan gender dalam berumah tangga yang sesuai agama tapi bisa menyesuaikan dengan budaya yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Masya Allah. Pertanyaannya ini kayak mahasiswa. Sampai jam ya? 12 ini masih 2 sesi kayak. Tanpa Tanpa sih. Udah dong. tanpa membuat suami terkesan patriarki, tapi juga bisa membuat istri ridho sehingga menjadi ladang pahala baginya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Mas Bagas ya. Cukup? Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, dalam Al-Quran, hubungan suami istri itu nggak disebut dengan kata cinta. Itu uniknya diksi Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa mawaddah warahmah, kasih sayang, bukan hub. Cinta kan hub, syauq, itu cinta ya. Kenapa nggak pakai hub? Wa ja'ala bainakum hubban wa mawaddatan wa rahmatan. Kenapa hubnya nggak dimasukin? Kenapa yang dimasukin mawaddah wa rahmah, kasih dan sayang? Hub itu sering dibahasnya ke Allah, cinta kepada Allah, itu hub. Kalau ke manusia atau pasangan, bukan ke manusia, kalau ke pasangan ngomongnya mawaddah wa rahmah. Kenapa? Karena Allah tahu enggak semua pasangan punya cinta. Enggak semua pasangan punya cinta. Tapi mereka punya kasih sayang. Dan cinta itu bisa hadir dan pergi. Di awal muncul, tiba-tiba hilang. Kadang-kadang faktor yang subjektif banget. Kadang-kadang cinta muncul karena ngerasa nyaman. Nyaman kepada laki-laki yang selalu ada untuknya, selalu mendengar ucapannya atau curhatnya. Setelah menikah, laki-laki itu sibuk, tidak lagi selalu ada untuknya. Udah gak sempat lagi dengerin curhatnya karena pulang-pulang udah capek. Lalu rasa cinta itu mulai agak pudar. Rasa nyaman dengan seorang perempuan karena dia cantik, karena dia menarik, karena dia menyenangkan, asik. Tapi seiring bertambahnya usia, cantik itu mulai memudar, akhirnya rasa cinta juga memudar. Apakah hubungan mereka akan rusak gara-gara rasa cinta itu memudar? Nggak boleh, kata Allah. Masih ada mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Jadi yang mempertahankan rumah tangga itu bukan hub, tapi mawaddah warahmah, kasih sayang. Harus tetap ada kasih sayang di antara mereka. Dan kasih sayang itu adalah tentang bagaimana mereka menghargai dan berusaha untuk membahagiakan. Dan itulah ibadah tertingginya rumah tangga, ketika mereka masih tetap menghargai dan terus berusaha untuk membahagiakan. Suami terus membahagiakan istrinya, istri terus membahagiakan suaminya. Walaupun rasanya itu bisa naik turun. Kadang tiba-tiba rasanya itu luar biasa kuatnya, tiba-tiba betapa lemahnya. Atau bahkan ada beberapa pasangan, mungkin kita nggak ngerasain itu insya Allah, tapi ada beberapa pasangan yang menikah tanpa cinta.
Kalau orang dulu kan menikah tuh nggak selalu karena mereka tertarik ya. Bisa jadi karena hubungan dua klan, pernikahan politik, bisa jadi karena masalah-masalah yang lain. Banyak faktor kenapa mereka menikah, nggak semuanya karena jatuh cinta terus nikah. Apalagi dengan keluarga-keluarga kerajaan, banyak dari mereka yang menikah bahkan dinikahkan gitu, dijodohin. Bagaimana mereka bertahan? Mawaddah warahmah. Kalau ditanyanya cinta dalam konteks keluarga. Terus sekarang pertanyaannya tadi, apa itu cinta? Bagaimana mendapatkan? Kalau cinta secara umum, cinta itu adalah rasa yang kuat di dalam hati. Rasa yang kuat di dalam hati. Rasa apa? Rasa tertarik, rasa nyaman, rasa bergantung, rasa nerima, rasa rindu. Makanya cinta juga disebut dengan syauq, rasa rindu yang luar biasa. Itulah hub, itulah cinta yang kuat sekali dalam hati. Sehingga kalau kita punya rasa itu kepada Allah, berarti kita mencintai Allah. Kalau kita punya rasa itu kepada Rasul, berarti kita mencintai Rasul. Kalau kita punya rasa itu kepada pasangan, berarti kita mencintai pasangan. Rasa yang kuat, apa rasanya? Rindu, terikat, nyaman, tertarik, percaya, pasrah, nerima, menghargai. Semua rasa-rasa yang indah yang membuat kita bahagia di dalam hati kita, itulah hub dalam Islam. Dan itu sifatnya sangat fluktuatif, kayak iman, naik dan turun. Yang akan menjaganya apa? Iman. Yang akan menjaganya apa? Mawaddah warahmah. Kalaupun kita ngerasa rasa itu agak kurang nyaman, terganggu, mungkin oleh perilaku, mungkin oleh kekecewaan, terganggu, mawaddah warahmah nggak boleh berkurang. Cinta boleh berkurang, mawaddah warahmah nggak boleh berkurang. Itulah yang mempertahankan keluarga. Kalau mawaddah warahmah udah berkurang, keluarga itu udah rentan sekali dengan perpecahan. Mungkin seorang istri ada masanya marah banget sama suaminya, kecewa banget sama suaminya, tapi masih membahagiakan suaminya semampu dia, maka dia mawaddah warahmah dan dia orang yang sangat dicintai Allah. Mungkin suami pernah kayak bete banget sama istrinya, kayak ngerasa mentok banget kepada istrinya, nggak dapat sesuatu yang diharapkan dari istrinya, tapi mawaddah warahmah dalam bentuk nafkahnya nggak boleh berkurang. Nggak boleh ketika kita lagi bete nafkahnya dikurangin di awal bulan. Ketika istri lagi bete, istrinya nggak mau lagi menyenangkan hati suaminya di rumah dan seterusnya, nggak memberikan lagi hak suaminya di tempat tidur, nggak boleh. Dia semampunya untuk memberikan hak. Itu arti hub. Terus nyambung kepada yang ketiga, bagaimana dengan masalah kesetaraan gender? Islam itu nggak menganut kesetaraan gender. Islam itu menganut menghargai fitrah masing-masing. Kesetaraan itu kan kesamaan ya, secara ekstrim dan membabi buta kata saya tuh, nggak bijak. Padahal tanpa kesetaraan pun sebetulnya nggak ada yang terzalimi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk bisa mendapatkan kebaikannya mereka nggak harus setara. Dan kita nggak bicara tentang yang satu di bawah, yang satu di atas, yang satu rendah, yang satu tinggi, bukan. Kita bicara tentang fitrah masing-masing. Siapapun yang bisa menghargai fitrah itu berarti dia memuliakannya. Menghargai laki-laki dengan fitrahnya berarti memuliakan laki-laki. Menghargai perempuan dengan fitrahnya berarti memuliakan perempuan. Jadi Islam lebih fokus kepada memuliakan daripada menyetarakan. Karena menyetarakan dengan konsep barat nggak selalu mampu memberikan hak kemuliaan. Bahkan kadang-kadang dalam kesetaraan itu menghinakan. Dalam kesetaraan itu muncul penghinaan kepada perempuan. Makanya Islam tidak fokus kepada kesetaraan, fokusnya kepada pemuliaan. Dan otomatis akan setara, akan bahkan sempurna kalau fokusnya pemuliaan daripada penyetaraan. Tapi kalau penyetaraan yang jadi tolak ukurnya, kadang-kadang kita merendahkan laki-laki, kadang-kadang kita justru merendahkan perempuan karena menyetarakannya justru. Terus masalah dapur, apakah itu adalah menjadi salah satu contoh ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan? Enggak. Pertama, ini saya klarifikasi. Nabi itu kata Sayyidah Aisyah, ini Aisyah ngomong ya. Ketika ditanya apa kesibukan Nabi di rumah, wahai Sayyidah Aisyah, kata Aisyah, Nabi di rumah mengerjakan kerjaan istri-istrinya, mengerjakan kerjaan keluarganya. Apa maksud dari sini? Ternyata ada dua kalimat di sini yang kita bisa highlight. Satu, kerjaan istrinya, kerjaan keluarganya. Berarti emang
rumah itu emang tanggung jawab istri. Secara tanggung jawab ya. Secara tanggung jawab itu tanggung jawab istri emang. Makanya perempuan yang paling baik itu adalah yang paling baik dalam mengurus rumahnya. Jadi istilah dalam Al-Quran itu perempuan itu yang paling baik adalah yang menetap di rumahnya. Saya nggak menerjemahkannya berada di rumahnya dengan bersembunyi, bukan. Menetap di rumahnya itu terjemahan saya adalah dia mengurus rumahnya. Kalau terjemahan orang yang lain mungkin istilahnya nggak keluar rumah, nggak berkarir, pokoknya fisiknya nggak keluar rumah deh. Hari ini nggak perlu keluar fisiknya, kita bisa pakai online semua, makan bisa online, belanja bisa online, ketemu orang bisa online kan? Jadi nggak harus keluar rumah. Apakah itu terjemahan keluar rumah menurut Al-Quran? Menurut saya terlalu sempit. Jadi maksud mereka menetap di rumahnya adalah mereka yang mengurus rumahnya, mereka yang menjaga amanah rumahnya, mereka yang bertanggung jawab di rumahnya, mulai dari urusan rumah secara fisik maupun rumah secara nilai. Ada orangnya, anak-anak di situ, ada budaya keluarga di situ, ada kehangatan keluarga di situ. Itu tangan perempuan yang paling baik. Kenapa? Bukan perempuan direndahkan dengan ngurus rumah, bukan. Rumah itu kan bukan house kan. Rumah itu home. Dan yang paling baik dalam membangun home itu adalah perempuan dengan kasih sayangnya.